Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini adalah tentang penilaian risiko bencana. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama kita memahami tentang pengertian bahaya, kerentanan, kemampuan, dan yang kedua bagaimana cara melakukan penilaian risiko bencana. Masuk pada pokok pembahasan kita yang pertama yakni tentang pengertian bahaya, kerentanan, dan kemampuan. Nah, di sini kita nanti akan mencoba untuk melakukan penilaian risiko bencana. Untuk melakukan penilaian risiko bencana, ada 3 variabel yang akan kita ukur. Yang pertama adalah bahaya, yang kedua adalah kerawanan, dan yang ketiga adalah kemampuan. Nanti kita akan bahas pengertian dari masing-masing variabel ini, pengertian bahaya, kerawanan, dan kemampuan. Nah, kemudian untuk melakukan penilaian risiko dari suatu bencana, untuk bahaya ini bisa kita menggunakan dengan seberapa besar frekuensi, seberapa besar intensitas terjadinya bencana, dampaknya seperti apa, keluasannya bagaimana, durasinya berapa lama ya. Kemudian untuk kerawanan nanti kita identifikasi fisik, sosial maupun ekonomi. Kemudian kemampuan terkait dengan kebijakan, kesiapsiagaan, partisipasi masyarakatnya bagaimana. Ini cara dalam melakukan masing-masing penilaian ya. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam melakukan penilaian di sini ada lebih banyak ya untuk bahaya 5. Cuman nanti kita bisa ada dengan cara lain untuk menilai risiko bahaya ini. Oke, yang pertama adalah pengertian dari bahaya. Bahaya adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Nah, bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Nah, untuk itu untuk bahaya ya, untuk menilai risiko bahaya ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dan dampak ya. Probabilitas adalah suatu kemungkinan terjadinya bencana dan dampak adalah kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Nah, hasil penilaian kemudian diplot ke dalam metrik pemilihan risiko. Nah, untuk skala probabilitas ya, di sini skala 5 artinya sangat pasti, berarti hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan bencana tersebut. Kemudian kita kasih skala 4 hampir pasti apabila 10-100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Kemudian kita kasih skala 3, itu artinya mungkin 1-10% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Dan kita kasih skala 2, kemungkinan kecil artinya kurang dari sekali dalam 100 tahun. Dan skala 1 artinya tidak pasti sama sekali. Sedangkan untuk dampak kejadian, artinya dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, kita kasih skala 5 dengan kategori sangat parah atau hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Kemudian kita kasih skala 4 parah, 50-75% wilayah hancur dan lumpuh. Kemudian kita kasih skala 3 cukup parah, 10-5% wilayah hancur. Skala ringan 2, kurang 10% wilayah yang terkena, dan kasih wilayah 1 tidak parah sama sekali. Nah, anggap aja kita mendapatkan soal seperti ini ya. Pilihlah 5 jenis ancaman bahaya, kemudian berikan penilaian probabilitas, berikan penilaian dampak, dan menentukan tingkat bahaya. Nah, andainya kita punya 5 permasalahan ya, 5 bencana. Di sini kita bertugas untuk melakukan penilaian bahaya. Maka di sini kita lakukan penilaian bahaya dengan cara skala prioritas ya. Nah, di sini kita kasih P untuk probabilitasnya dan D untuk dampaknya. Tinggal kita pilih nanti pakai skala 1 sampai 5 gempa bumi misalnya, probabilitasnya seperti apa nilainya.
Kemudian dampaknya seperti apa? Apakah besar? Kalau besar kita kasih poin 5. Kalau misalnya dia kecil, dampaknya kita kasih poin 1 ya. Jadi nanti dari hasil penilaian ini kita akan masukkan ke dalam metrik skala tingkat bahaya. Misalnya saya ambil contoh untuk dampaknya 5, kemudian tingkat probabilitasnya 5, maka dia masuk dalam kategori merah atau skala tingkat bahaya sangat tinggi. Kalau misalnya dia metrik dampaknya itu adalah sama dengan 3, kemudian probabilitasnya misalnya di sini ya 4 ya. Probabilitasnya adalah 4. Sedangkan dampaknya adalah masuk dalam 2 ya. 2 kemudian probabilitasnya 4. Maka di sini dia masuk dalam kategori kuning ya. Artinya dia sedang ya. Nah, selanjutnya misalnya dampaknya adalah 1 ya kan. Kemudian probabilitasnya misalnya adalah 2 ya. Nah, maka dia masuk dalam kategori di sini ya. 1 2. Berarti di sini dia masuk dalam kategori tingkat bahaya rendah. Ya, jadi ada hijau, kuning, merah, rendah, sedang dan tinggi. Nah, di situ caranya melakukan penilaian tingkat bahaya dari bencana-bencana tersebut. Jadi dimasukkan dalam matriks skala tingkat bahaya. Jadi itu cara penilaian tingkat bahaya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan penilaian kerentanan? Nah, kita harus pahami dulu terkait dengan kerentanan atau vulnerability adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan, baik itu faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Nah, faktor-faktor kerentanannya itu misalnya secara fisik ya, bagaimana prasarana dasar, konstruksi, bangunan ya, kemudian ekonomi ya, kemiskinan ya, penghasilan, nutrisinya seperti apa, kemudian sosialnya, pendidikannya gimana, kesehatannya, politiknya, hukum, kelembagaan, dan lingkungannya ya, tanah, air, tanaman, hutan, lautan itu seperti apa. Maka apabila kita menilai bahwa dari fisik sangat rendah, ekonomi rendah, sosial rendah, lingkungan, maka faktor kerentanannya juga berarti dia sangat tinggi, sangat rentan sekali gitu ya untuk untuk bencana ya, untuk terjadinya yang diakibatkan oleh bencana itu, maka dampaknya juga pasti bahkan besar karena faktor-faktor fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang rendah ini ya. Jadi sangat rentan sekali untuk dampak yang besar nanti diakibatkan oleh bencana. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan, capability, yakni kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Nah, misalnya faktor-faktor kemampuan contohnya adalah kebijakan ya. Adanya undang-undang tidak, peraturan, pedomannya seperti apa, ada kesiapsiagaan tidak, pelatihan ada enggak, geladi, posko, rencana kontingensi dan sebagainya. Partisipasi masyarakat ada enggak, pendidikan, penyuluhan, kewaspadaan, kepedulian. Nah, ini juga akan dilakukan penilaian ya terhadap faktor-faktor kemampuan. Nah, sehingga kita bisa melakukan penilaian risiko ya. Nah, risiko adalah besarnya kerugian atau kemungkinan hilangnya jiwa korban kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Risiko dapat dinilai secara kuantitatif dan merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu bahaya. Nah, penilaian risiko ini bisa kita kategorikan seperti ini ya. Nah, setiap jenis ancaman dinilai tingkat bahayanya dengan skala tertentu. Bahaya ancaman tinggi nilai 3 ya. Bahaya ancaman sedang itu nilai 2. Bahaya ancaman rendah nilai 1. Kemudian untuk kerentanan tinggi nilai 3, kerentanan sedang nilai 2, kerentanan rendah nilai 1. Kemudian untuk yang kemampuan ya, kemampuan tinggi nilai 1, kemampuan sedang nilai 2, kemampuan nilai rendah nilainya 3. Nah, jadi kita tinggal mengisi ya di bagian metrik penilaian risiko bencana. Misalnya untuk gempa bumi ya, mau bahayanya kita kasih poin berapa nih, tinggi ya, sedang atau rendah ya. Di sini ya tadi ya. Tinggi, sedang atau rendah. Angin puyuh tinggi, sedang atau rendah. Banjir tinggi, sedang atau rendah. Nah, jadi
Untuk penilaian bahaya ini bisa kita melihat dari frekuensi, intensitas, dampak, keluasan, durasi, ataupun tadi yang saya sebutkan di atas ya. Untuk menilai suatu bahaya itu dengan cara melihat mengukur ya, mengukur probabilitas dan dampak. Jadi bisa dengan untuk mengukur tingkat bahaya dengan bisa mengukur dengan probabilitas dan dampak, atau bisa dengan melihat ini ya, frekuensi, intensitas, dampak, keluasan, dan durasi. Nah, nanti masing-masing diukur ya, masing-masing bencana ini diukur tingkat bahaya seperti apa, kemudian tingkat kerawanannya seperti apa, baik itu fisik, sosial maupun ekonomi ya, seperti apa. Misalnya sosial, ternyata misalnya untuk terjadinya suatu pertikaian itu sangat mungkin ya, karena di situ terdiri dari berbagai macam suku misalnya. Nah, itu bisa dilakukan ya penilaian untuk konflik ya. Untuk konflik ini pasti sosialnya seperti apa, ini akan dinilai. Fisiknya seperti apa, ekonominya seperti apa ya, untuk masalah konflik misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk kemampuan ya, ini terkait dengan upaya-upaya yang mendukung ya untuk penanggulangan bencana. Nanti tinggal kita lihat ada enggak kebijakan untuk gempa bumi, ada enggak kesiapsiagaan untuk gempa bumi, ada enggak partisipasi masyarakat untuk gempa bumi, dan berikutnya ada enggak kebijakan untuk angin puyuh, kesiapsiagaan, partisipasi masyarakat untuk angin puyuh dan sebagainya. Ya, jadi semua penilaian ini dilakukan untuk menilai resiko bencana, sehingga nanti kita bisa melakukan skala prioritas ya untuk berbagai macam resiko-resiko bencana yang ada di wilayah yang akan kita hadapi ya. Jadi misalnya untuk di Kalimantan Barat itu resiko bencana yang paling tinggi itu adalah banjir. Nah, sehingga nanti dalam melakukan upaya penanggulangan ya, upaya penanggulangan terhadap banjir ini akan lebih diprioritaskan ya, karena memang menyebabkan tingkat bahaya ya, tingkat bahaya yang paling tinggi, kerawanan paling tinggi misalnya, kemudian kemampuan untuk menyelesaikan terhadap banjir ini masih sangat kurang, sehingga upaya untuk mengendalikan atau intervensi terkait dengan banjir ini perlu dioptimalkan ya, seperti itu. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.